Jadi kamu pasiennya sebenarnya baik. Baik. Anaknya yang agak rewel. Pasti salah satu. Jadi majikan kamu yang agak rewel gitu. Oh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman, kali ini saya lagi makan di warung Indonesia. Kebetulan menunya bakso, menu spesialnya bakso. Nih mbaknya ini. Oh ya, toilet. Aduh, saya nggak bisa geser karena saya lagi ngevlog. Jadi ini kebetulan saya lagi ketemu sama Princess Sahrini. Ini senang sekali. Saya udah bertahun-tahun nggak ketemu sama dia. Ini anak kesayangan saya, ya. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah kabarnya baik loh. Ya, alhamdulillah. Udah berapa lama di sini? Kerja di Taiwan. Kalau dihitung majikan pertama di sini 5 tahun. 5 tahun. Ya, kalau dihitung majikan yang kontrak kedua ini, majikan kedua maksudnya 4 tahun. Oh, kayak gitu. Jadi total semuanya berapa tahun? 5 tahun gini. 5 tahun. 5 tahun udah pernah pulang cuti belum? Belum. Belum sama sekali. Kuat kamu? Ya, dinikmatin, dikuat-kuatin langsung. Dinikmati, dikuat-kuatin ya. Jadi kamu 5 tahun ini udah pindah majikan dua kali. Nah ini sekarang kamu di majikan ini jobnya apa? Jaga apa? Jobnya jaga nenek. Satu nenek 2 orang, kita jaganya siksipan. Nah, jadi satu pasien 2 PMI ya? Iya, 2 Nah PMI. kerjanya siksipan. Nah ini kamu suka duka kamu itu apa aja selama kamu kerja di sini? Selama di job ini yang kamu 2 PMI, kebetulan kamu satu pasien. Nah ini suka dukanya apa? Kalau Nggak enaknya apa coba? nggak enaknya, Ini sambil makan ya, nggak apa-apa. kalau nggak enaknya satu itu kalau nenek sakit yang disalahin PMI, Iya, karena itu kerjanya nggak benar, nggak gitu. Namanya ikut orang pasti nggak ada enaknya. Ya, terus Terus kalau enaknya kita kerja 2 orang, kita saling sharing, saling cerita gitu. jadi kalau ada masalah ya Diomongin, diselesaikan ya, bareng-bareng iya. gitu ya. Ini teman-teman, saya sambil makan ya. Ini menunya spesial bakso. Kalau yang hafal meja kuning ini pasti tahu di mana ya. Ini ada di Taipei, Yonghe. Kebetulan pengunjungnya ramai sekali. Ini baksonya sangat enak ya. Promosi. Oke, lanjut ya. Jadi kita sambil makan, sambil menikmati bakso, kita ngobrol-ngobrol ya, kita sharing-sharing. Siapa tahu bermanfaat juga bagi teman-teman. Jadi namanya kerja ya di sini setiap job atau setiap orang itu beda-beda. Apa maksudnya beda-beda permasalahan gitu. Nah, permasalahan kamu tadi jadi selama kamu kerja di sini, jadi kamu pasiennya sebenarnya baik. Anaknya yang agak rewel. Pasti salah satu. Jadi majikan kamu yang agak rewel gitu. Terus selama kamu di sini itu nggak enaknya kan kalau misalnya amanya sakit. Kita harus bolak-balik ke rumah sakit lah, rumah sakit. Nah itu kok majikan katanya menyalahkan kamu itu gimana? Serba menyalahkan kamu itu contohnya apa aja saya? Contohnya makanan nenek. Kan kalau kita makan kan kalau nenek nggak dikasih kan kita kayak nggak rela gitu. Kalau nggak dikasih melasi gitu kan. Oh jadi kalau misalnya nenek kalau dikasih sedikit dia langsung batuk-batuk gitu. Jadi karena sakitnya itu terpengaruh karena mungkin makanan atau menunya itu mungkin salah, kurang kemanisan apa mungkin keasinan. Jadi berpengaruh pada sakitnya ya. Sedangkan nenek itu semua penyakit dia ada di badannya dia. Kita harus hati-hati. Jadi komplikasi seperti itu. Ekstra. Jadi kalau kita bawa nenek keluar gitu, kita waktunya makan, kalau kita mau makan di luar sama teman-teman, majikan nggak makan, kita pamit ke majikan, tapi kita bawain bekalnya nenek. Oh kayak gitu. Jadi itu menunya nenek itu spesial juga ya, harus lembut di blender apa kayak gitu. Enggak, kita di tim. Di steam. Di tim. Ya. Nenek itu di tim. Ya sama ikan, wortel gitu. Kita harus di tim. Oh kayak gitu. Jadi menunya itu nggak sama dengan kalian ya. Jadi harus sendiri. Ya. Jadi dalam merawat pasien ini kamu harus ekstra hati-hati dari memperhatikan makanan. Nah, terus apalagi kebersihan. Apalagi boleh diceritakan? Kebersihan, tempatnya kalau kita mau mengajak pergi gitu.
Oh, jadi nggak sembarangan juga ya makannya? Enggak. Oke, harus steril juga. Iya. Ini sambil makan teman-teman ya. Nikmat sekali. Ini dingin-dingin. Makan menunya bakso. Mantap sekali. Enak ya. Saya suka loh datang ke sini itu. Jadi di Taiwan, di Taipei, yang paling enak itu di sini. Makanya kamu sering live kadang-kadang ya. Itu sering makan di sini. Saya kadang ngiri juga. Karena rumah saya dekat sini. Ya kebetulan rumah kamu dekat sini. Nah, kamu terus hubungan kamu sama teman kamu itu gimana? Mungkin ada kadang-kadang kalau satu majikan, satu pasien, 2 PMI itu kadang-kadang kan selisih paham. Nah itu gimana? Kita menyelesaikannya malam kalau Malam. pas kita jam istirahat gitu. Oh, jadi dibahas bareng-bareng Iya, malam. Aku juga bilang ke dia kalau aku salah kamu tegur, kalau kamu salah aku tegur dalam pekerjaan ya gitu. Kalau kita hal pribadi masing-masing gitu. Ya. Kalau kamu nggak suka sama aku kamu bilang, dan kita pun nggak suka kita ngomongin di belakang. Iya. Aku paling nggak suka gitu. Kalau kamu nggak suka kamu bilang, tegur aku di depan. Jadi langsung kita itu saling menegur. Nah, kayak saling gitu. menegur gitu. Oke, jadi kamu dalam penyelesaian masalah dengan teman kamu, kalau misalnya ada masalah itu langsung diselesaikan waktu Iya. secepat itu juga. Jangan pernah Oke. kita didiemin, Jadi dipendam gitu. jadi langsung saja saling menegur, saling mengingatkan seperti itu. Bagus dong, itu bisa kita namanya juga kerjasama ya. Kita tujuannya juga sama. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi ya harus kita selesaiin bareng-bareng. Iya. Kayak gitu. Jadi hubungan kamu sama teman tuh baik-baik saja, Baik, ya, alhamdulillah. fine-fine saja. Oke. Nah sekarang kalau majikan itu memperlakukan kamu tuh gimana? Aku sama teman aku kita sama, Sama? beda ya. Kita Nggak ada perbedaan. Nggak ada, dan majikan pun tidak menganggap aku pembantunya, PMI Iya. enggak. Kita sama-sama keluarga, makan pun satu meja sama gitu. Oh, sama. Kita enggak pernah Tetap menghormati. Iya, tetap menghormati. Kita nggak makan babi, mereka majikan juga Iya, pesenin menyediakan gitu. sendiri ya. Iya, Ah. makanya seperti itu gitu. Menyepesialkan mungkin makan daging yang lain kayak gitu. Jadi bagus sekali makanya ya kamu betah sampai 5 tahun ya. Nah itu kamu 5 tahun itu belum ada rencana mau pulang atau cuti ya? Rencananya kalau nggak ada COVID bulan 12 ini Mau pulang Iya, cuti? cuti. Terus Itu apa? Planningnya apa? Mau nikah? mau nikah, terus ada COVID ya. Mau panfa kita nggak bisa pulang gitu, majikan pun juga menahan gitu. Oh kayak gitu. Jadi nanti Terus kalau setiap misalnya nenek- sudah bisa, setiap nenek aku pamitin pulang dianya nangis gitu. ya pasti karena pasien kamu sudah terbiasa, sudah dekat sama kamu. Jadi kalau misalnya kalian izin mau pulang atau apa itu ada tekanan batin Iya, saya. Maksudnya udah ada perasaan juga. Kita itu sudah dianggap cucu, sudah dianggap keluarga sendiri. Bahkan dia karena nggak bisa apa-apa butuh perawat ya. Jadi butuh perawatan dari kita. Jadi kitanya itu harus juga mengerti Kak kondisi pasien, mengerti kondisi saat ini juga. Jadi kamu harus sabar ya. Saya salut sekali ya. 5 tahun tuh belum pernah cuti, belum pernah pulang. Jadi saya juga salut sekali ya. Kita sama-sama berjuang. Nah sekarang itu tadi masalah yang nggak enaknya itu mungkin pas dituduh ya, kita kurang hati-hati saat Ya, menjaga ya. apa. Jadi majikan itu maha benar ya dengan segala ucapannya. Benar, Tapi kita juga harus Kita menyadari. harus, ya, kita harus mundur, semakin Iya. kita berontak majikan juga berontak gitu Ya, kan. jadi kita yang penting gini sabar. Kita tidak berbuat salah, ya toh. Kita kalau memang masih dikomplain apa itu sebenarnya kita nggak perlu marah kok, ya kan? Karena komplainan, masukan dari majikan itu kadang-kadang pelajaran buat kita, motivasi buat kita untuk kedepannya itu lebih berhati-hati seperti itu. Nah sekarang enaknya di situ itu selain kamu bisa sip-sipan itu masalah libur kamu gimana? Libur majikan nyaranin terserah Ya. saya Iya. mau ngambil 1 bulan berapa kali. Terus majikan kan kebanyakan di sini pelit. Iya. Terus setiap libur kita pun sama-sama dipotong gitu. Iya. Aku ngambil libur 1 bulan 1 kali. Soalnya di sini kalau jaga nenek pagi sama sore kita sering keluar gitu. Paling minimal 2 jam, 1 jam kita keluar gitu. Ajak nenek jalan-jalan. Itu kalau hari biasa saja. Iya, hari biasa. Kalau gitu. hari libur, maksudnya kamu pengen libur ya,
kamu libur ambil sebulan sekali, satu itu bulan majikan sekali. potong gaji kamu. Potong gaji. Ya nggak apa-apa, karena bagaimanapun kita nggak kerja lembur ya, Iya. kita harus terima ya. Nanti kan di belakang pasti ada uang cuti. Nah, terus kalau namanya majikan pelit apa itu sudah rata. Rata. Jadi kita juga kalau punya uang apa pengen beli makanan, pengen jajan ya kita keluar sendiri uang kayak gitu. Kebutuhan kamu dalam misalnya kebutuhan sehari-hari seperti alat mandi atau mungkin softtek Beli atau sendiri. makanan itu juga beli sendiri. Beli sendiri. Nah, itu jadi memang nasibnya kita itu beda-beda. Ada yang majikan tuh menyediakan, ada yang ngasih uang atau apa, tapi kita memang beda-beda tergantung nasibnya kita ya. Jadi semuanya kita tetap harus sabar, harus bisa menerima, ikhlas. Ikhlas, Yang intinya penting satu ikhlas. sabar itu ya. Dan apa pesannya buat teman-teman yang ada di Taiwan, buat mungkin mbak-mbak yang pemula atau mungkin buat semuanya lah, ada pesan mungkin buat teman-teman boleh. Kalau yang pemula, terutama yang di Taiwan, Ya. satu belajar lagi untuk bahasa, Ya. yang kedua harus sabar, Ya. ikhlas, jangan banyak-banyak mengeluh. Semakin Ya. kamu mengeluh, semakin berat kerjaan Iya, kamu. Gitu. iya, oke. Yang penting intinya semangat. Iya, Di Indo pasti. juga, ya di Indo juga kita susah cari kerjaan. Ya pasti. Sekarang mumpung kita diberi kesempatan ya, diberi kesehatan ya kita harus baik-baik kerja. Ya, baik-baik kerja. Dan jagalah kepercayaan majikan. Sekali majikan beri kamu kepercayaan, jangan sekali-kali bohong. Sekali majikan dibohongin, nggak ada dua kali untuk dimaafkan. Ya gitu. karena majikan di sini, majikan di Taiwan itu mayoritas kita itu harus jujur. Iya, jujur. Kita nggak perlu alasan. gitu. Kita nggak boleh ada alasan apa. Kita salah ngakui salah. Itu majikan nggak marah kok. Tapi kalau kita udah salah, kita itu bisa apa ya kasih alasan, nggak ngaku apa itu justru majikan sudah nggak percaya lagi. Kayak gitu. Jadi ini paling berat ya. Ya paling berat itu Iya. kepercayaan. Oke, terima kasih udah kasih motivasi, kasih saran buat teman-teman juga. Oke, nah sekarang pesannya buat saya apa ini? Buat Lause, aku tersayang, terima kasih sudah mengajariku Iya. di PT. Terus sampai sekarang berkat Lause aku sampai di sini, sampai bisa bahasa. Dulu di PT. dulu di PT sering dimarahin guys, sering dihukum Saya karena galak nggak dulu bisa, ya. Saya galak dulu ya. bisa bahasa gitu. Tapi kalau dimarahin itu buat motivasi kita, buat Iya. belajar kita, buat semangat kita, jangan sampai putus asa. Saya memang waktu mendidik kalian ya itu saya memang disiplin ya karena bagaimanapun saya punya tujuan itu justru ingin mensukseskan kalian semuanya, bukan saya itu galak atau mungkin gimana, itu bukan berarti saya nggak suka, tapi karena ya itu tujuan saya ingin kalian berjuang, ingin kalian sukses, ingin kalian pokoknya sukses sampai kapanpun ya. Dan ilmu itu penting sekali ya, karena saya nggak bisa kasih apa-apa kecuali mungkin ilmu yang terbaik, dan doa saya yang terbaik buat kamu, mudah-mudahan kamu kerjanya lancar, selalu diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan ya. Dan kamu juga nanti kalau udah waktunya ya kamu cepat menikah, nanti mudah-mudahan bahagia ya, sama membahagiakan kedua orang tua, dan harus tetap sabar, semangat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa tekan like, share, komen, komen, subscribe. subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bye bye.